Today's our noble lineage will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Halo pemirsa yang budiman dan selamat datang di silsilah mulia kita. Dalam acara hari ini, kita mengunjungi Romo Yohanes Dwi Harsanto, seorang pastor di Keuskupan Semarang di Yogyakarta, Indonesia. Romo Harsanto adalah perwakilan Gereja Katolik Roma yang penuh pengabdian, juga adalah Sekretaris Komisi Pemuda untuk Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pemimpin agama yang baik, penuh kasih, dan peduli ini percaya bahwa semua umat Kristen dan umat agama lain harus memainkan peran penting untuk menghentikan perubahan iklim. Romo Harsanto menjelaskan bahwa meskipun halaman pertama dari kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa manusia berlaku sebagai pemelihara dan penjaga bumi, kitab suci ini telah sering salah diinterpretasikan. Tuhan juga menawarkan solusi yang sangat mudah untuk kelangsungan planet kita. Secara teologis harus diberi tafsir ulang akan teks-teks kitab suci yang selama ini membuat manusia eksploitatif terhadap bumi. Misalnya kitab Kejadian bab 1 ayat 27 dan seterusnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sampai di sini tafsir itu sering ditafsirkan apa adanya bahwa kita harus eksploitasi alam. Padahal terjemahan sejatinya dari teks itu bukan eksploitasi seperti tafsir manusia modern, tetapi peliharalah bumi itu, segala tumbuhan, segala binatang di udara, segala hewan di laut, semuanya itu di darat, peliharalah itu. Sebetulnya tafsirnya itu. Romo Harsanto percaya bahwa menurut kitab suci, maksud Tuhan adalah umat manusia agar berpegang pada gaya hidup yang harmonis dengan bumi. 29 akan aneh kalau ditafsir secara eksploitatif. Karena Allah berkata begini, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi jelas sekali bahwa tafsir ulang atas teks kitab suci itu mutlak harus dilakukan, dan tafsir saya seperti itu, dan memang menurut teologi Katolik begitu. Kita mempunyai tradisi yang bagus, baik tradisi agama maupun tradisi adat lokal yang menunjang kelestarian bumi. Dari sisi agama, kita kenal ada budaya berpuasa, bermati raga, pantang. Itu suatu tradisi untuk kelestarian bumi dan alam ciptaan. Termasuk alam ciptaan yang paling dekat adalah badan kita sendiri. Badan kita sendiri adalah lingkungan hidup yang paling dekat dengan kita. Kita harus pelihara itu, puasa, mati raga, mengurangi makanan yang mengganggu metabolisme badan kita, dan seterusnya. Nah, puasa, tradisi pantang itu sangat bagus. Ya, semua agama mempunyai itu. Dalam tradisi Katolik misalnya, ada tradisi pantang daging, ya, dan itu dilakukan. Misalnya setiap
Jumat tidak makan daging atau hari-hari yang lain diatur sendiri. Itu suatu tradisi yang bagus untuk menjaga keseimbangan alam dan badan kita sendiri. Di dalam agama-agama lain saya kira juga banyak sekali contohnya. Kemudian dari tradisi budaya setempat, saya misalkan budaya Jawa yang saya sendiri orang Jawa. Ya. Saya merasa bahwa ada tradisi puasa, tradisi yang sangat lekat dengan budaya Jawa itu. Juga mempunyai ungkapan yang bagus, Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa, bahwa Ibu Pertiwi kita dan Bapak Angkasa kita adalah Bapak Ibu kita, ya, yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang padanya pun kita akan tergantung hidupnya. Romo Harsanto berbagi keprihatinannya tentang fase kritis dunia dan penyebabnya berakar dari ketidakseimbangan saat ini. Pemanasan global merupakan kenyataan dan itu sudah dimulai saat ini juga, tidak menunggu besok, tapi sungguh-sungguh kita sendiri sudah merasakan dampaknya. Pemanasan global diakibatkan pertama-tama itu oleh gas metan yang 60% lebih pemanasan ini disebabkan oleh adanya gas metan itu, dan paling banyak itu ternyata dari peternakan. Tetapi sungguh-sungguh dikapitalisasi sehingga jutaan hektar tanah lahan dibuka untuk peternakan, dan yang mengerikan adalah bahwa pangan manusia justru diberikan pada ternak. 60% pangan dunia justru diberikan pada ternak, sementara yang bisa mengakses atau makan daging, makan hasil peternakan itu hanya sedikit dari sebagian besar bangsa manusia. Maka suatu kesenjangan energi yang sungguh sangat besar, yang tidak adil sebetulnya, dan dampaknya memang bumi dengan segala susunannya ini menjadi sangat-sangat tidak berimbang. Akibatnya memang pemanasan global itu, energi yang harusnya terserap untuk pembangunan kemanusiaan, pembangunan ekologi, pelestarian lingkungan, justru diberikan hanya untuk ternak, dan itu dikonsumsi oleh hanya sebagian kecil orang. Itu sungguh suatu ketidakadilan. Sesaat lagi kita akan melanjutkan wawancara dengan Romo Harsanto. Tetaplah di Supreme Master Television. Yohanes Pembaptis harus berseru-seru, dia pasti akan berseru mengenai kiamat kita bersama yang diakibatkan oleh kesalahan kita yang membuat dunia makin panas. Kita menantikan kedatangan Kristus sebetulnya bukan kedatangan kiamat 2012 itu, tapi kedatangan Yesus yang ingin kita bertindak nyata untuk menghentikan pemanasan global itu, untuk menghentikan dunia yang tidak damai ini, untuk menghentikan diri kita yang sering tidak bisa menguasai nafsu kita. Selamat datang kembali di silsilah mulia kita dan diskusi kita yang luar biasa dengan Romo Harsanto, seorang pastor di Keuskupan Semarang, Yogyakarta, Indonesia, dan sekretaris dari Komisi Kepemudaan untuk Konferensi Wali Gereja Indonesia. Romo Harsanto menjelaskan bagaimana kebiasaan buruk kita adalah penyebab utama perubahan iklim. Salah satu yang membuat kita manja, yaitu kita menikmati kenikmatan duniawi. Itu yang membuat pemanasan global. Apa itu? Makan daging. Daging dan ideologi dagingisme
itu sudah menguasai seluruh kehidupan. Dan itu membuat dunia makin panas. Menurut para ilmuwan, pemanasan global ini 60% lebih diakibatkan oleh peternakan ternak. Dan lagi kotorannya itu bikin panas, gas metan. Nah, ini luar biasa. Gas metan yang dikeluarkan peternakan paling banyak. Lalu membuat rumah kaca, lalu es di kutub utara mencair. Sekarang baru 17 cm pertambahan air laut. Tapi nanti kalau diteruskan sampai es di kutub utara hilang, itu bisa 7 meter lebih. Pertambahan 17 cm ini pun sudah membuat gempa bumi di mana-mana. Mengapa? Karena bumi di bawah sana itu kan geser-geser terdiri dari lapisan-lapisan. Kalau kita tambah volume airnya, volume massa airnya, pasti akan makin tertekan, pasti akan ambis-ambis. Maka sering gempa bumi sangat masuk akal. Itu korelasinya sangat nyata, sangat saintifik, sangat ilmiah. Dan justru itu karena perilaku kita. Seiring kita memulihkan diri dari rasa panik yang timbul setelah gempa bumi 7,0 magnitude yang menghancurkan di Haiti, lalu gempa bumi luar biasa 8,8 magnitude di Chili pada akhir Februari, perkataan Romo Harsanto sungguh terngiang di pikiran kita. Dunia menyaksikan gempa bumi yang lebih besar dan lebih menghancurkan terjadi dengan frekuensi yang makin sering. Jika kita ingin menyelamatkan bumi kita yang sangat berharga, Romo Harsanto percaya kita harus kembali ke ajaran kitab suci yang mulia dan penuh kasih. Kalau Yohanes terus bertobatlah dan ingin Yesus supaya Yesus yang tinggal di dunia bersama kita, ingin supaya dunia ini lestari, maka tidak ada kata lain selain kita menghentikan gaya hidup yang hedonis dan penuh kenikmatan. Salah satu yang terpenting adalah kebiasaan makan daging menjadi sehat, menjadi tidak panas, menjadi adem, bertobat mulai dari cara makan kita, bertobat mulai dari menghayati Yesus yang mencintai segala makhluk. Dia nanti lahir di kandang hewan, yang mencintai hewan-hewan. Ya sungguh tidak ingin terjadi kekerasan di antara kita, mulai dari makanan kita. Dan kalau saya tidak makan daging, saya vegetarian. Untuk alasan kesehatan saya sendiri, tapi juga untuk alasan global warming. Apakah solusi yang paling efektif untuk perubahan iklim? Maka langkah berikutnya yang paling krusial adalah berani untuk mengurangi kenikmatan lidah, yaitu kenikmatan daging itu. Walaupun kita bisa menggantinya ya dengan yang lain-lain yang bukan daging, tetapi pertama-tama dari dalam diri kita sendiri harus diisi spiritualitas yang memang menggugah orang, menggugah diri saya sendiri untuk sadar bahwa aku berada dalam dunia yang sedang dirusak oleh ketidakadilan, dan karena itu membuat pemanasan global. Dan saat ini memang dunia yang sedang dirusak oleh ketidakadilan dan pemanasan global inilah yang harus kita lawan mulai dari diri kita sendiri. Yang diperlukan sekarang mutlak adalah penghentian konsumsi daging. Dan itu menjadi upaya yang positif untuk mengurangi dan mulai menghentikan pemanasan global. Saya sendiri menghayati hal itu, mencoba untuk tidak makan daging. Dampaknya adalah saya mempunyai badan yang jauh lebih langsing, sehat daripada
ketika saya punya kebiasaan makan daging. Dan itu menjadi kegembiraan sendiri bagi saya bahwa saya boleh berpartisipasi di dalam proses penghentian pemanasan global. Romo Harsanto merasa para pemimpin dunia, khususnya pemimpin agama, memiliki tanggung jawab untuk membantu menghentikan perubahan iklim. Mutlak dibutuhkan sekarang peran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk makin berani menyuarakan kegentingan situasi ini dan langkah nyata untuk menghentikan pemanasan global. Saya dan beberapa tokoh agama dan masyarakat tentu tidak bisa sendirian, tetapi seluruh tokoh seluruh dunia harus mewartakan dengan lebih lantang, lebih berani bahwa inilah saat untuk menghentikan pemanasan global. Kita tahu di Vatikan sendiri sekarang mereka mulai membangun kesadaran dengan langkah nyata, dengan membangun panel-panel pembangkit listrik bertenaga surya dan upaya-upaya lain yang sangat nyata. Dan kalau seluruh tokoh dunia melakukan hal yang sama, pemerintah dunia melakukan langkah nyata karena mereka punya kuasa untuk itu, maka tentu dunia bisa diselamatkan dengan lebih cepat. Kita harus berpacu dengan waktu dan tidak ada kesempatan untuk bersantai-santai, saatnya untuk bertindak. Dan cara yang paling cepat, paling tepat, dan cocok untuk spiritualitas kita adalah menghentikan makan daging. Dan cara yang paling tepat dan cepat sesuai dengan spiritualitas agama-agama adalah menghentikan keenakan makan daging dengan menghentikan makan daging itu sendiri. Bersama seluruh alam ciptaan, kita ingin hidup lestari. Kita, anak cucu kita, dan seluruh alam semesta ini untuk melaksanakan perintah Tuhan, memelihara alam semesta ini dan bertanggung jawab atas kehidupan. Romo Harsanto menyampaikan pada pemirsa permintaan hatinya yang mendesak. Here I state to you all over the world, please be fake, go green, save the planet, save our humanity, stop eating meat totally right now. Saya Romo Yohanes Dwi Harsanto yang sekarang bekerja di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya menyatakan agar kita semua, seluruh dunia, menghentikan makan daging. Kita hidup dengan ramah lingkungan untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan kehidupan. Semoga surga memberkahi Romo Harsanto dan semua pemimpin agama yang mengingatkan kita akan cara hidup yang lebih welas kasih dan gemilang. Dengan usahanya yang berani dan tanpa mengenal lelah, mereka membantu mengangkat jiwa kita, menyelamatkan hidup binatang tidak berdosa, dan menyelamatkan dunia kita yang indah. Terima kasih pemirsa yang agung untuk kebersamaan Anda hari ini. Silsilah mulia kita ditayangkan setiap hari Minggu di sini di Supreme Master Television. Tetaplah bersama kami di acara antara guru dan murid setelah ini. Semoga inspirasi surgawi menambah cantik dan agung hidup kita. Thank you, gracious viewers, for your company today. Our noble lineage airs every Sunday here on Supreme Master Television.
Please stay with us for Between Master and Disciples, coming up next. May divine inspiration beautify and ennoble our lives. For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL.